Teh Hijau jelas tahu bahwa dia adalah pacar sahabatnya. Namun di dalam lift yang penuh sesak, secara terbuka menarik perhatian satu sama lain. Apa yang harus dilakukan? Parfummu. Merek apa itu? Ternyata saat 4 orang makan bersama, Teh Hijau dengan nada sinis menganggap Yeonhee makan terlalu banyak. Awalnya dia tidak mengerti maksudnya. Dijelaskan bahwa untuk melakukan hal besar, harus makan lebih banyak. Namun Teh Hijau setelah mengetahui bahwa keluarga Yeonhee tidak baik-baik saja, ekspresinya jelas berubah dari sopan menjadi jijik. Jiwon segera berbicara untuk meredakan suasana. Yeonhee merasa senang setelah mendengarnya. Namun Teh Hijau tidak senang. Dia kemudian mulai menghina Jiwon seperti babi. Dalam kata-katanya tersirat bahwa dia sangat bisa makan. Si brengsek langsung tertarik mendengarnya. Menganggap apa yang dikatakan Teh Hijau sangat benar. Namun Teh Hijau menyalahkan si brengsek karena tidak boleh berkata seperti itu tentang Jiwon. Saat itu Yeonhee sudah menyadari hubungan ketiga orang tersebut. Aku sangat iri kamu punya teman baik seperti ini. Yan Hui melihat itu dan berniat untuk menuangkan segelas air untuk Jiwon. Tolong tuangkan 1 gelas untukku juga. Ah, kenapa aku harus membantumu? Lagi pula, kamu sudah akan pergi menuangkan air. Bantu aku. Lagi pula, kamu datang untuk bekerja di perusahaan. Apakah kamu mau membantuku mengerjakan pekerjaanku? Yan Hui tidak peduli dengan reaksi Teh Hijau dan langsung pergi. Setelah dia pergi, Teh Hijau masih ingin bergosip. Jiwon mengakui bahwa meskipun Yan Hui terlihat muda, tetapi posisinya sama. Artinya, jangan berpikir bisa menekan dengan urusan senior-junior. Menyadari bahwa dia mungkin terlalu Z, Jiwon meminta pria brengsek itu untuk menjaga Teh Hijau saat makan. Dia pun kembali ke kantor lebih dulu. Segera setelah itu, Jiwon meminta maaf kepada Yan Hui. Tidak menyangka Teh Hijau akan seburuk itu. Sebenarnya, Yan Hui sudah tahu. Apakah kamu tadi di kamar mandi? Orang yang membantu itu adalah Teh Hijau. Setelah mengurai kesalahpahaman, keduanya berjalan kembali. Melihat situasi itu, Green Tea sangat cemburu. Ketika dia dan pria brengsek kembali, menekankan bahwa Jiwon marah karena masalah kemeja. Berpura-pura terlihat sangat tersakiti. Pria brengsek segera menghibur sahabat pacarnya. Green Tea mengingat tindakan pria brengsek tadi. Tentu saja tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menyakiti Jiwon. Jadi mulai menarik perhatiannya. Seperti yang diharapkan, pria brengsek sedikit bersemangat di bawah serangan Green Tea. Keesokan harinya saat rapat pagi, hanya karena Yeonhee menyodorkan bahan, dia langsung dimarahi oleh kepala Kim. Semua orang tahu dia adalah orang yang dibawa oleh ketua Park. Tidak diragukan lagi di wajah ketua Park. Melihat itu, Green Tea segera memberi isyarat kepada ketua Park, memerintahkan Jiwon untuk menuangkan secangkir kopi untuk kepala Kim. Kemudian dengan alasan membantunya melihat rencana yang ditulisnya. Mengundang kepala Kim secara terbuka untuk keluar bernafas. Semua orang merasa tidak nyaman setelah semua tindakan ini. Namun, Jiwon merasa saatnya untuk menjalin hubungan sudah tiba. Jadi, dia segera menemui ketua Park, menyerahkan rencana yang sebelumnya ditolak ke tangan orang itu. Tolong, pastikan untuk melihat isi di dalamnya. Namun, dia tertangkap oleh sahabatnya yang licik. Karena dia ingat nama rencana tersebut. Pada siang hari itu, Jiwon dan Yeonhee makan kue bersama. Yeonhee ingin mengundangnya untuk bermain di akhir pekan. Tapi sahabat licik itu juga mengundangnya. Jiwon menyatakan bahwa meskipun dia ada janji, dia tidak ingin muncul. Janji apa itu? Tentu saja harus pergi ke pertemuan alumni. Tentu saja saya harus pergi ke reuni teman sekelas. Pergi melihat cinta pertama QR. Lalu merasa kecewa. Hanya dengan cara ini bisa melangkah maju dan melupakan masa lalu. Jiwon merasa tidak populer saat dia belajar. Juga tidak tahu di mana cinta pertama. Kamu sedang apa sekarang? Apakah perlu pergi ke tempat yang menyakitkan itu? Yeonhee mendorongnya. Jika tidak pergi, dulu hanya akan menjadi kenangan yang menyakitkan. Jika ikut serta dan mengubahnya, itu adalah sejarah yang gemilang. Siang itu, Jiwon menemui ketua Park, ingin mengundangnya untuk bekerja sama. Tapi ketua Park sudah terbiasa menerima perlakuan buruk. Ditambah lagi dengan hubungan sistem perusahaan. Orang itu tidak pernah melihat. Ternyata, kepala Kim tidak pernah melihat proposal Jiwon dan ketua Park. Hanya berpura-pura saja. Orang-orang di perusahaan hampir semuanya tahu. Namun, ketua Park yang sudah lama dimanipulasi oleh emosi tetap tidak percaya. Jiwon hanya bisa memberitahunya kebenaran. Ternyata, kepala Kim adalah seorang yang diskriminatif di tempat kerja. Memperlakukan berbeda wanita pegawai yang memiliki pacar dan yang sudah berkeluarga. Sejak gagal mengejar ketua Park, seringkali menolak proposalnya. Alasan dia bisa mencapai posisi hari ini. Semua berkat mencuri ide ketua Park. Jadi, Jiwon ingin bertaruh. Dia akan menyerahkan proposal ini tanpa mengubahnya. Jika kepala Kim tidak melihatnya, maka keduanya akan berkolaborasi dengan berani. Sebenarnya, ketua Park juga sudah cukup. Dia dengan senang hati menyetujui taruhan ini. Namun, keesokan harinya terjadi sedikit kejadian tak terduga. Ternyata, pada hari kedua setelah Jiwon dan ketua Park membuat taruhan, dia dengan cemas menyerahkan proposal itu. Tak disangka, kepala Kim malah membacanya dengan teliti. Tiba-tiba dia menyadari, proposal baru ini tidak sesuai. Maka di depan semua orang, dia berteriak keras kepada Jiwon. Ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Meskipun kehilangan muka, namun Jiwon sangat senang. Karena itu cukup untuk membuktikan bahwa kepala Kim benar-benar tidak melihat proposal tersebut. Ketua Park bahkan tidak bisa percaya. Judulnya sama persis, tapi dia tidak menyadarinya. Dengan demikian, keduanya resmi menjadi mitra. Tentu saja ada Yeonhee juga.
Namun, sahabat melihat ketiga orang itu dengan cara yang berbeda. Ekspresi bahagia menunjukkan ada yang tidak beres. Jadi, dia dengan diam-diam berjalan ke meja kerja kepala Jin. Membaca dengan seksama rencana proyek itu. Malam itu dia mengajak yang tua untuk makan bersama. Lalu sengaja membuatnya marah. Menyatakan bahwa Jiwon adalah lulusan universitas ternama. Dan sangat ambisius. Pasti akan berpikir bahwa kepala Jin tidak menghargainya. Tidak memiliki visi dan sejenisnya. Kepala Jin langsung marah mendengar kata-kata itu. Teh hijau segera menuangkan segelas penuh untuknya. Agar dia bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Dia mengalihkan pembicaraan ke rencana proyek itu. Mengusulkan untuk mengembangkan bersama kepala Jin. Kerjasama yang menyenangkannya. Dia masih belum menyadari. Teh hijau berpura-pura terlihat imut. Memberikan banyak pujian berlebihan. Z akhirnya memanggilnya, kakak, dengan nada menggoda. Kepala Jin langsung bersinar matanya mendengar kata-kata itu. Tanpa sadar membuatnya teringat pada istrinya yang telah menikah. Dan kegembiraan menjadi seorang ayah. Saat itu juga, air mata mengalir deras. Dengan senang hati setuju dengan usulan Green Tea. Sisi lain, pria brengsek itu meluapkan perasaannya kepada temannya. Dia jatuh cinta pada sahabat perempuan pacarnya. Namun, karena statusnya, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Temannya tidak mengerti, bukankah Jiwon itu baik? Namun, di matanya, pacarnya yang rajin dan ambisius hanya cocok sebagai pasangan untuk menikah. Jika ingin hubungan romantis, harus dengan sahabat yang imut. Sementara itu, Jiwon masih lembur. Dia tiba-tiba melihat sebuah kotak hadiah di atas meja. Di dalam kotak ada sebuah surat pesan. Itu ditulis oleh sahabat Green Tea. Hadiah itu adalah anting pasangan. Dia berharap dia harus memakainya saat makan malam di akhir pekan. Itu adalah kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Jiwon. Tak lama kemudian, Jiwon bersiap untuk pulang kerja. Sahabatnya mengirim pesan lagi. Dia bilang bahwa dia harus tidur di rumahnya malam ini. Juga menekankan bahwa harus pergi makan di akhir pekan. Ternyata Jiwon diundang sebelum meninggal. Dan membawa anting itu. Sampai di lokasi baru sadar itu adalah reuni teman sekelas. Tapi saat dia ingin melarikan diri, dia kebetulan bertemu dengan pemimpin preman sekolah. Green Tea berlari dengan semangat untuk menyambut. Dia juga mengatakan bahwa jika tidak bohong, Jiwon pasti tidak akan datang. Begitu dia berbalik, Jiwon bersembunyi di toilet. Meminta Green Tea untuk mengambil tasnya. Dia ingin pulang dulu. Saat itu, beberapa preman sekolah masuk ke toilet. Membicarakan tentang pakaian Jiwon yang kumuh. Seandainya bukan karena teh hijau yang polos dan baik hati memanggilnya. Diperkirakan bahkan tidak mampu membeli daging. Namun Jiwon teringat. Masa lalu yang menyedihkan saat dibully dan dihina oleh mereka saat sekolah. Tanpa sadar memeluk kakinya. Teh hijau memang sangat baik hati. Kita seharusnya merawatnya. Apakah kamu melihat anting Jiwon? Dia pasti belajar memakai teh hijau. Dari jarak 500 meter sudah terlihat itu barang palsu. Tiba-tiba, penguasa sekolah nomor 2 mengingatkan. Tadi Jiwon tidak ada di tempatnya. Dugaan bersembunyi di dalam toilet. Tidak pernah terpikirkan. Pemimpin penguasa sekolah mencari satu persatu di setiap bilik. Z akhirnya membuka pintu bilik dengan kakinya dan menemukannya. Hei, jangan bilang begitu. Kamu bersembunyi di sini ya? Kenapa berpura-pura tidak ada? Kamu benar-benar licik, ya. Memikirkan ini, Jiwon menggelengkan kepala dengan rasa takut. Begitu keluar dari lift, dia ingin agar teh hijau tidak datang. Namun, dia secara tak terduga menerima pesan bahwa si pria brengsek akan datang. Bukankah ini adalah kesempatan untuk mempertemukan mereka berdua? Saat itu, si pria brengsek menerima pesan bahwa Jiwon akan segera kembali. Sementara itu, sahabatnya tidak menunjukkan ekspresi karena pesan yang diterima. Dengan marah, dia memutuskan untuk tidak pergi. Jiwon baru saja sampai di rumah. Dia langsung melihat sepatu si pria brengsek. Tidak menyangka dia datang secepat ini. Segera setelah itu, sahabatku mengirim pesan bahwa dia tidak jadi datang. Saat Jiwon berpikir apa yang harus dilakukan, pria brengsek itu keluar dengan hanya membungkus handuk. Dia bahkan langsung menarik handuk itu dan mengibaskannya dengan keras.